Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sekolah Kehidupan. Kali ini kami akan membawakan kisah perjuangan dan pengorbanan seorang istri sekaligus sebagai ibu dalam membesarkan anak-anaknya, sementara suaminya punya gaji namun tidak menafkahi keluarganya. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama. Suatu hari di tahun 1991, seorang wanita menikah dengan seorang pria dari Yogyakarta dalam sebuah upacara pernikahan adat Jawa yang penuh makna dan hikmat. Wanita ini menerima lamaran pria tersebut karena melihat ketulusan dan kebaikan dalam dirinya. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai perawat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang setia mendampingi suaminya dalam setiap suka dan duka yang mereka hadapi. Suaminya bekerja sebagai seorang pegawai negeri golongan rendah dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Wanita ini dengan bijaksana mengatur keuangan rumah tangga, selalu menyisihkan sebagian untuk ditabung dan menolak membeli barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan lancar. Suaminya selalu menyerahkan seluruh gajinya, dan wanita ini dengan penuh perhatian mengelola keuangan, memberi suaminya uang saku yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap suaminya mulai berubah. Tidak lagi ia menyerahkan gajinya kepada sang istri, melainkan mulai terlibat dalam kebiasaan buruk seperti berjudi dan minum-minum. Wanita ini merasa putus asa, seringkali terjadi pertengkaran di antara mereka dan ia bahkan sempat berpikir untuk bercerai. Beruntung, seorang yang dianggap sebagai orang tua memberikan nasihat agar bersabar, terutama karena ia sedang mengandung anak pertama mereka. Ketika anak pertama mereka lahir, seorang bayi perempuan, wanita ini berharap suaminya akan berubah. Namun harapannya pupus. Suaminya tetap menghabiskan uangnya untuk berjudi dan minum, tidak pernah memberikan sepeser pun untuk keluarganya. Meskipun demikian, suaminya tidak pernah bermain dengan wanita lain atau bahkan memukulnya. Berbeda dengan tetangga mereka yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Wanita ini bertahan demi anak-anaknya, meskipun rasa frustasi terus menghantui. Salah satu nasihat yang paling ia ingat adalah ketika orang tua angkatnya berkata, "Anggap saja kamu sudah janda." Kalimat itu membangkitkan semangatnya. Ia memutuskan untuk berjuang sendiri, menganggap dirinya sudah janda dan mengambil alih seluruh tanggung jawab rumah tangga. Wanita ini mulai menggarap sawah dan ladang di pinggiran Yogyakarta untuk menghidupi keluarganya. Setiap pagi, ia bangun subuh untuk memasak, mencuci, dan membereskan rumah. Kemudian pergi ke sawah dengan membawa anaknya. Ia harus menghadapi banyak kesulitan, termasuk mengurus anaknya di sawah. Ia membawa perlengkapan lengkap, termasuk ayunan dan makanan untuk anaknya. Baginya, tanah dan lumpur bukanlah benda kotor. Ia ingin anaknya tumbuh dekat dengan alam. Ia terus bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, dan tidak lagi mengandalkan suaminya. Seiring berjalannya waktu, keempat anak mereka tumbuh dewasa. Anak-anak ini membantu ibunya dengan tugas rumah tangga dan merawat ternak yang mereka pelihara untuk biaya sekolah. Suatu hari, wanita ini mendengar ibu-ibu di desanya membicarakan dia dengan sinis, meremehkan kondisi ekonominya. Namun, ia hanya bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa mereka salah. Waktu berlalu dan anak pertama mereka diterima di Universitas di Yogyakarta. Wanita ini bekerja keras untuk memastikan anaknya bisa meraih gelar sarjana. Ketika tiba saatnya anaknya wisuda, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Ia bahkan memesan kebaya dan hijab khusus yang tampak mewah untuk dikenakan pada hari istimewa itu. Hari wisuda itu tiba, dan wanita ini tampil sebagai nyonya besar dengan kebaya, hijab, dan perhiasan hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun. Di auditorium tempat wisuda, ia merasa haru mendengar nama anaknya dipanggil. Tiba-tiba suaminya memeluknya sambil menangis.
meminta maaf atas semua kesalahannya. Wanita ini tetap tegar dan berkata, "Besok saja kita bermaaf-maafan. Hari ini aku ingin menikmati diriku sebagai nyonya besar." Akhirnya suaminya sadar dan menyesali perbuatannya. Meskipun terlambat, wanita ini tetap memaafkan suaminya karena baginya, suaminya tetaplah ayah dari anak-anaknya. Ia tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk membenci ayah mereka. Kini keempat anaknya telah meraih gelar sarjana dan sumpahnya untuk menjadi nyonya besar telah terpenuhi. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, kekuatan kesabaran. Dalam menghadapi cobaan berat, kesabaran dan ketabahan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Yang kedua, pentingnya kemandirian. Wanita ini menunjukkan bahwa kemandirian finansial dan emosional adalah kekuatan penting yang bisa membantu kita bertahan dalam kondisi apapun. Yang ketiga, pengorbanan seorang ibu. Wanita ini rela mengorbankan dirinya demi masa depan anak-anaknya, menunjukkan cinta dan komitmen yang luar biasa. Yang keempat, keyakinan pada diri sendiri. Dengan semangat yang kuat, wanita ini berhasil meraih tujuan hidupnya dan membuktikan bahwa dia bisa mengatasi segala rintangan. Yang kelima, tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Suami dalam kisah ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang pria dalam menjaga dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya. Ketika dia mengabaikan tanggung jawab ini, dampaknya sangat besar, terutama bagi istri dan anak-anaknya. Maka penting bagi seorang pria untuk selalu berkomitmen pada perannya sebagai pelindung dan penyedia bagi keluarganya. Yang keenam, kesadaran dan penyesalan. Meskipun terlambat, suami tersebut akhirnya menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan penyesalan adalah langkah awal untuk memperbaiki diri dan hubungan. Pria harus belajar untuk introspeksi dan tidak takut mengakui kesalahan, serta berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketujuh, dampak perilaku terhadap keluarga. Perilaku suami seperti berjudi dan minum-minum memiliki dampak negatif yang besar terhadap keluarga, baik secara finansial maupun emosional. Seorang pria harus menyadari bahwa tindakan dan kebiasaan buruknya tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga menciptakan beban yang berat bagi keluarganya. Oleh karena itu, penting untuk menjalani hidup dengan integritas dan menjaga kehormatan keluarga. Yang kedelapan, nilai ketulusan istri. Suami dalam cerita ini pada akhirnya menyadari ketulusan dan dedikasi istrinya, yang terus berjuang demi keluarganya meskipun menghadapi kesulitan besar. Ini mengajarkan bahwa seorang pria harus menghargai dan menghormati upaya serta pengorbanan pasangannya, karena dukungan dan kasih sayang dari seorang istri adalah salah satu pilar utama dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah pentingnya perubahan diri. Perubahan yang dilakukan oleh suami setelah menyadari kesalahannya menunjukkan bahwa setiap pria memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, meskipun telah melakukan kesalahan besar di masa lalu. Kesadaran akan pentingnya berubah demi kebaikan keluarga adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bersama keluarga. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.